Halo semuanya, balik lagi di channel Zatata dan bersama gue di sini Jefta. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai konsol Nintendo yang keluar pada tahun 2006 silam. Bisa dibilang sih konsol ini adalah kakek dari Nintendo Switch. Nah, dan inilah Nintendo Wii. Nah, ini adalah tampilan dari Nintendo Wii-nya. Untuk warnanya emang udah agak menguning ya, karena kata orangnya udah lama nggak dimainin. Jadi wajar aja lah gitu. Oke, kita akan lihat dulu dari bagian bawahnya. Nah, di bagian bawahnya kosong ya, nggak ada apa-apa, hanya ada 3 lubang ventilasi udara aja. Lanjut di bagian belakang. Nah, di bagian belakang itu ada 2 slot USB yang dimana kalian bisa colokin USB ataupun hard disk. Bagian tengahnya itu ada kipas untuk pendingin. Lalu di sampingnya ada colokan untuk AV, colokan power, dan juga ada colokan untuk sensor barnya di bagian atas yang kecil itu. Oke, lanjut di bagian sampingnya. Di bagian sampingnya itu ada lubang untuk pembuangan udara panas ya, jadi supaya lebih adem lah. Nah, di sampingnya itu ada tulisan-tulisan yang nggak tahu tuh tulisan Cina atau Jepang gitulah ya pokoknya ya. Oke, lanjut di bagian atas. Di bagian atas itu ada beberapa slot ya. Yang pertama itu ada slot untuk memory card GameCube. Karena di konsol ini tuh kita bisa mainin GameCube juga teman-teman. Jadi bisa main banyak game lah ya. Nah, di situ ada 2 slot ya, atas dan juga yang bawahnya. Nah, lanjut di sebelahnya itu ada slot juga untuk sticknya. Dan di sini kita disediakan 4 slot ya. Jadi kita bisa main dengan 4 stick. Oke, sekarang kita lanjut di bagian tampilan depannya dari Nintendo Wii ini. Nah, di bagian depan itu ada beberapa tombol dan juga slot untuk disknya ya. Nah, di situ ada tombol power, tombol reset, plus di bawahnya itu ada 1 slot untuk memory card. Jadi kalian bisa masukin memory card ke dalam Nintendo Wii ini. Kalian bisa masukin foto, video dan lain-lainnya ya. Media-media gitulah. Dan kalian masukin itu bukan jenis SD card ya, tapi yang ada converter gitulah. Lanjut di bawahnya itu ada tombol untuk eject ya. Jadi kalian bisa ngeluarin kasetnya. Lanjut kita akan membahas tentang aksesorisnya. Ini adalah sensor bar. Sensor bar ini berfungsi untuk menangkap pergerakan kita saat menggunakan Wii Remote ya. Jadi nanti dicolok di bagian belakang yang kecil itu. Dan untuk sensor bar sendiri akan ditaruh di atas ataupun di bawah TV, disesuaikan dengan TV kalian ataupun keinginan kalian sendiri ya. Oke, lanjut kita akan membahas tentang adaptornya ataupun chargernya ya. Di sini bentuknya emang agak gede ya. Jadi ya maklum lah ya kalau agak berat dan juga agak susah untuk taruhnya. Di sini dia punya 12 volt atau 3,7 ampere ya. Dan udah IP40, jadi aman lah ya kena percikan air ataupun cipratan air ya, air keringat gitu atau apalah. Oke, lalu kita juga dapetin kabel AV-nya ya, dan ini colokinya ke TV. Dan emang beberapa TV udah nggak ada kabel AV-nya ya, tapi bisa dipakai converter HDMI juga. Itu tinggal beli aja di online. Lanjut, yang paling penting dari Nintendo Wii itu adalah ini dia. Ini adalah Wii Remote dan juga Nucuk ya. Ini satu set ya, jadi satu kesatuan. Nah, ini tampilannya dari Wii Remote dan juga Nucuknya agak sedikit aneh, tapi ya inilah salah satu keunggulan dari Nintendo Wii itu sendiri. Dan ini adalah tampilan dari Wii Remote-nya. Di sini ada tombol untuk nyalain konsolnya ataupun matiinnya. Terus di bawahnya ada D-pad ataupun tombol arah, dan juga ada tombol A. Dan di samping kiri kanan itu ada tombol minus dan plus, dan di tengahnya ada tombol home untuk kembali dari game. Di bawahnya ada speaker untuk mendengar suara ataupun gamenya ya. Jadi walaupun dari jauh tetap kita dengar suaranya. Terus ada tombol 1 2 untuk menjadi stick 1 atau stick 2 ya. Lanjut di bagian belakang ada tombol B dan juga sebagai trigger ya kalau main game-game semacam game tembak-tembakan ataupun yang lainnya. Plus ada sensor bar yang tadi kita bisa sebut itu untuk pergerakannya ya, untuk mendeteksi pergerakannya dan terhubung dengan sensor bar itu. Dan ini adalah tampilan dari Nucuknya. Di sini ada analog ya, yang bentuknya itu persegi ataupun Pythagoras atau gimana sih. Itu ada tombol juga ya, dan tombol lagi sebagai tambahan controller untuk Wii Remote-nya. Oke, sekarang kita coba nyalain ya. Kita klik powernya dan dia akan masuk ke bagian menunya. Tapi sebelum masuk ke menunya, kita perlu klik A dulu di Wii Remote-nya ya. Dan ini adalah tampilan dari menu Nintendo Wii-nya. Nah, kita menggerakkannya itu menggunakan Wii Remote ya, jadi pakai sensor bar yang tadi gue bilang itu. Dan tampilannya seperti ini. Ini ada shop channel, ada untuk membaca disk, USB bootloader, karena ini sudah dioprek ya, jadi bisa pakai game-game tani seperti itulah. Oke, di sini tampilannya. Di sini ada mesan ataupun message. Di sini ada SD card menu ataupun yang membaca SD card yang tadi sudah kita jelaskan ada slotnya ya.
Di sini ada Wii menu, kita akan ke setting dulu dan lihat versinya ya. Nah, untuk versinya sendiri itu ada di 4.3U ataupun versi yang tertingginya pada saat ini lah ya. Oke, kita kembali. Nah, langsung kita back lagi dan kita akan cek gamenya ya. Kita ke USB loader, kita klik start. Nanti dia akan ngebaca flash disk ataupun hard disk yang terpasang di konsolnya ataupun di Nintendo Wii-nya untuk membaca gamenya. Nah, di sini gue udah install ataupun download 2 game ya. Untuk gamenya sendiri itu berbeda cara untuk masukinnya, nggak cuma asal copy. Dia butuh namanya Wii Backup Manager gitulah. Di sini akan kita coba game Wii Sport ya. Nah, untuk game Wii Sport sendiri itu ada beberapa tipe, ada juga yang menggunakan nunchuk ataupun ada juga yang hanya menggunakan Wii Remote ya. Dan untuk beberapa game memang kebanyakan menggunakan Wii Remote-nya aja, seperti game tenis ini. Kita akan pilih untuk profilnya, oke, kita klik lagi A. Nah, di sini kita klik A dan juga B-nya bersama-sama ya, berbarengan gitu. Nah, di sini karena nunchuknya masih terkoneksi dengan Wii Remote, di sini kita harus cabut dulu ya, biar dia bisa main gamenya. Karena seperti yang gue bilang tadi, beberapa game itu nggak yang support pakai nunchuk ya. Di sini kita pakai yang single game dulu aja untuk tutorial aja sih sebenarnya kan. Sekaligus bilang juga karena gue emang gak jago juga sih mainnya. Nah, di sini kita akan fokus di Wii Remote ya, karena untuk sensor barnya sendiri, jaraknya sendiri itu bisa lumayan jauh ya, seperti 3 meteran itu masih support ya, masih bisa terbaca lah ya. Di game ini kita akan difokuskan untuk bergerak tangannya ataupun badannya bisa sebenarnya. Cuma kalau gue lebih gerakin tangan aja kayaknya deh, biar nggak capek-capek banget. Oke, lanjut ke game sukaan gue, ini adalah game boxing. Di sini kita harus aktifin nunchuk kita ya, karena untuk pergerakannya itu sendiri dia perlu tangan kanan dan tangan kiri. Untuk geraknya sendiri kita hanya perlu menggerakkan ke kiri ke kanan untuk nunchuknya atau juga remote-nya. Ataupun kalau kita mau menghindar ke depan atau ke belakang, kita tinggal majuin atau mundurin remote-nya aja. Ya kayak gitu. Tapi karena game ini game fighting, kayaknya emang nggak afdol kalau kita sendiri pun nggak gerak gitu. Gue sendiri pun kalau main game ini pasti bakal keringetan banget tuh. Nah, di sini asiknya itu kita itu bisa main dengan pergerakan kita sendiri, jadi kayak sama-sama aja kayak olahraga gitu. Dan game sendiri itu memiliki 3 ronde ya. Dan setiap rondenya itu berdurasi sekitar 2 menitan. Nah, seperti itulah. Ini keseruan gue pas lagi mainnya tuh. Kayak ngelepasin beban aja gitu kayaknya tuh ya ke musuhnya. Dan untuk gamenya sendiri ataupun remote ya, kita harus pakai yang namanya strap ya. Untuk saat ini gue nggak punya yang punya aslinya, jadi gue pakai yang ada di rumah gue aja. Karena kenapa gitu? Karena biar remote-nya nggak terbang ke TV. Lumayan tuh TV rusaknya kalau remote terbang ke TV kan. Jadi untuk beberapa game memang diwajibkan untuk menggunakan strapnya ya. Jadi ya lumayan menarik ya untuk mainin game Nintendo Wii ini. Gak kalah menarik dari game Nintendo Switch yang walaupun grafiknya beda pastinya. Dan untuk Nintendo Wii ini pun sebenarnya udah agak susah dapetinnya, apalagi dengan yang masih fresh ataupun yang bagus banget. Itu harganya pasti akan mahal banget sih pastinya. Dan gue dapetin ini pun dengan harga yang lumayan murah, makanya oke lah langsung deal, karena gue penasaran banget gimana mainnya. Oke, sekian tentang video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya, dan terus pantengin channel gue ya. Bye bye.